Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, di sini ada yang bertanya, Bang, apakah pinjam di Shopee 2 kali secara langsung itu bisa? Jawabannya itu adalah bisa enggak, bisa tidak. Nah, jawabannya bisa meminjam, tapi bakal di ACC atau enggak ya? Mengapa? Karena di sini pinjamannya masih ada yang berjalan, teman-teman. Nah, contohnya saya seperti ini. Ini kan saya dicairkan tanggal 12 ya. Ini tanggal 16, ini tanggal 24 September. Jadi jedanya itu 1 bulan, teman-teman. Seperti itu. Nah, kelemahannya ya bunganya banyak, teman-teman. Mending minjem besar sekalian, jadi bunganya disekaligusin seperti itu. Nah, misalkan di sini ada limit, teman-teman ya. Limit sementara Anda mendapatkan 1.350.000. Jadi limit permanen saya yaitu 3.500.000-an. Terus ditambah limit sementara 1.350.000. Maka total limitnya itu 4 juta ditambah sisanya yang sedang berjalan, jadi total limitnya 6.500.000. Apakah bisa diajukan, Bang? Jadi seperti ini, teman-teman. Ini kan ada yang berjalan ya, 3 cicilan ya, seperti ini. Perhatikan. Terus saya misalkan mau minjem lagi. Nah, ini bakal di ACC enggak? Ya, ini bakal di ACC, teman-teman ya. Nah, di ACC seperti ini, proteksi pinjamannya nggak adain, terus di sini ada voucher, pencairan biayanya itu 0 rupiah. Tapi perhatikan biayanya ya, kalau 12 bulan selama eh 12 bulan 1 juta ya jadi bunganya 1.200.000 seperti itu, teman-teman ya, bisa lebih bahkan. Kalau 6 bulan dan 3 bulan itu hitung saja ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang bertanya, Bang, kalau dilunasin sebelum jatuh tempo apakah bisa? Ya, contoh seperti ini, klik. Nah, ini kan 2 kali pelunasan lagi ya, tanggal November sama Desember. Misalkan saya di sini pelunasan penuh seperti ini. Klik pelunasan penuh, nah langsung bayar saja lunasi. Lunasi yang ini ya totalnya. Nah, kalau dilunasi langsung terus kita minjam lagi, apakah di ACC, Bang? Jawabannya bisa di ACC, bisa enggak. Nah, kenapa, Bang? Nah, karena ini kalau skor kredit teman-teman jelek ya di Shopee jarang belanja, jarang beli tagihan, kalian malah minjem terus ya seperti itu. Nah, biasanya kalau minjem terus seperti itu secara rutin, ya pengajuannya suka ditolak. Seperti itu ya, teman-teman, jawabannya. Jadi teman-teman pastikan skor kredit dari Shopee-nya itu baik. Nah, contohnya gimana, Bang? Nah, contohnya kalian beli pulsa ya, di sini minimal sebulan sekali, terus belanja minimal sebulan sekali, seperti itu. Tapi kelebihan Shopee ini ya, teman-teman, kelebihan Shopee ini kalaupun limitnya masih di sini tersedia ya, teman-teman, seperti itu. Shopee ini suka ngasih limit tambahan seperti itu ya. Kalau misalkan pembayarannya itu tepat waktu, seperti itu teman-teman ya penjelasannya. Meskipun limitnya besar, di sini limitnya bisa digunakan semuanya kalau Shopee. Tapi perhatikan bunganya. Nah, ada yang enggak di ACC itu masalahnya gimana, Bang? Ya enggak di ACC yang seperti saya sebutkan, jarang membeli pulsa, bayar tagihan, jarang belanja, seperti itu ya, teman-teman. Nah, mungkin ciri-cirinya seperti apa kalau sering belanja di sini, kredit skor ataupun Shopee meternya wajib sudah bagus, teman-teman. Nah, kalian klik di sini. Di sini kan ada Shopee meter ya. Nah, seperti ini. Nah, Shopee meter saya skornya berangsur baik di sini 640 seperti ini. Nah, di sini pengajuan lebih cepat, voucher juga ya, keuntungan menikmati banyak keuntungan seperti itu. Nah, kalau misi ini sudah selesai, silakan ajukan 3 kali juga, teman-teman tidak bermasalah selama limitnya masih ada. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, ini limitnya saya kan 6 juta ya. Baru digunakan itu 2 juta sekian. Nah, berarti masih bisa. Jangan sampai semuanya dihabiskan. Terus teman-teman udah lunas minjam lagi, udah lunas minjam lagi.
tidak sesuai dengan jatuh tempo yang ada di sini, maka kredibilitas skor kreditnya itu akan buruk. Nah, ini kan belum dibayar nih, kita langsung pelunasan penuh. Itu tidak apa-apa selama limitnya besar, tapi kalau limitnya kecil, terlalu sering pelunasan penuh, itu kredit skornya bakal jelek dan nanti nggak bisa di ACC seperti itu ya teman-teman untuk penjelasannya. Karena kemarin ada yang bertanya, Bang, kalau misalkan misalkan yang ini ya, ini saya 2 bulan lagi nih mau dilunasi langsung, apakah bisa? Jawabannya bisa ya, seperti itu. Nah, ini dilunasi langsung tidak apa-apa, tapi jangan terlalu keseringan ya teman-teman. Minimal bulan ini pelunasan penuh, besoknya sesuai jatuh tempo. Maksudnya gimana Bang? Pembayarannya itu sesuai jatuh tempo, yaitu limitnya suka naik teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalkan pembayarannya itu tidak sesuai jatuh tempo, malah limitnya lama naik. Nah, kalau Shopee seperti itu. Meskipun di sini dilunasi langsung, biasanya akan limitnya itu akan naik seperti itu ya. Nah, ini kan tanggal 5, kalian bayarnya itu tanggal 3 ya minimal, ataupun misalkan tanggal 1 tidak apa-apa, itu seperti saya tanggal 1. Biar tidak terlambat. Kalau terlambat 1 hari bisa dibekukan akunnya teman-teman kalau Shopee seperti itu. Meskipun di sini masih ada cicilan, kalian wajib melunasi, tapi akunnya dibekukan. Nah, seperti itu ya. Nanti malah kalian pusing sendiri ya, mau bayar gimana, mau minjem lagi gak bisa. Seperti itu. Jadi tekniknya seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman gajiannya itu tanggal 30, maka pembayaran Shopee itu tanggal 5. Nah, ini masih aman teman-teman. Jadi tidak telat ya, jangan kebalik. Kalian gajiannya itu tanggal 5 ya, pembayaran Shopee tanggal 5 ya, itu jangan diambil dulu ya. Jadi wajib ada tabungan dulu, takutnya nanti kalian malah pusing seperti itu. Nah, ini saldo ataupun limit Shopee digunakan dengan bijak ya, dengan baik, hanya untuk menolong di saat limitnya masih ada, di saat terdesak saja seperti itu. Nah, untuk limit sementara ini biasanya ada masa berlakunya sampai 6 Desember. Jadi kemarin banyak yang naik limit di awal bulan, teman-teman. Seperti itu ya. Mungkin itu kebijakan baru dari Shopee. Nah, mungkin karena ada platform lain yang ya mungkin udah tutup ya, tapi nggak tahu bakal buka lagi atau enggak. Nah, sama halnya Shopee Paylater jangan telat 1 hari pun, teman-teman ya. Nah, kalau mau dilunasi ini kan tanggal temponya tanggal 1, ya lunasinya tanggal 28 lah, seperti itu. Jadi aman ya. Ini transaksi saya ataupun tagihan saya di sini saya bayarnya itu selalu tepat waktu ya, tidak pernah telat seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu penjelasannya. Jadi selama limit masih ada, jawabannya itu bisa mengajukan beberapa kali. Contohnya seperti saya seperti ini ya, mengajukan 3 kali. Yang penting limitnya masih ada dan jangan telat untuk membayar. Dan jangan lupa jangan terlalu rutin minjam, yang penting sesuai jatuh tempo ya. Kecuali tagihannya itu tinggal tinggal 2. Kalau tagihannya masih banyak dilunasi semua itu tidak disarankan ya. Oke, mungkin seperti itu jawaban singkatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.